Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum wahai anak-anak kreatif. Jawab salam dari Bu Dini. Semoga Allah merahmatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kreatif, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tersenyum dan bersyukur akan membuat hati kita dan orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kreatif, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1 dengan tema Ayo Membayar Zakat dengan subtema Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Pertama, kita akan mempelajari pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu, di waktu tertentu, dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Perintah zakat dimulai pada tahun kedua Hijriah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Zakat terdiri dari 3 unsur pokok. Apa saja? Yang pertama, harus ada harta. Harta yang hendak dikeluarkan. Yang kedua, ada muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, harus ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Kalau ketiga unsur itu tidak ada, tidak bisa disebut zakat. Kemudian, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah atau juga disebut dengan zakat jiwa atau disebut juga dengan zakat nafsi. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Oke ya. Kita akan mempelajari yang pertama adalah zakat fitrah. Apa sih tujuannya zakat fitrah? Tujuannya zakat fitrah untuk membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani dan memperbaiki puasa yang rusak. Zakat fitrah hukumnya wajib ain. Wajib ain itu apa? Wajib ain wajib dikerjakan setiap individu. Nah, kalau seperti kalian masih kecil, belum punya penghasilan sendiri, bagaimana caranya menunaikan zakat? Nah, caranya yang membayar adalah orang yang menanggung hidup kalian, yaitu orang tua kalian. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari syarat wajib zakat fitrah. Pertama, yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah masih hidup pada malam Idul Fitri atau masih hidup di malam takbiran. Yang ketiga, memiliki kelebihan bahan makanan untuk keluarga yang menjadi tanggungannya dan untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang apa saja sih ketentuan zakat fitrah? Yang pertama,
zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Kalau untuk kita di Indonesia, bahan makanan pokoknya itu berupa beras. Ada di negara lain yang bahan makanan pokoknya berupa kurma. Ada juga yang berupa jagung. Oke, sekarang ketentuan zakat fitrah yang kedua. Besarnya zakat fitrah yang dibayarkan setiap jiwa atau setiap orang adalah 1 so atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ketentuan yang ketiga, zakat fitrah dapat diganti, tadi bahan makanan pokok tadi bisa diganti dengan uang senilai dengan harga makanan pokok yang akan dizakati. Oke ya, sekarang kita hitung. Keluarga Pak Imron. Keluarga Pak Imron mempunyai 7 anggota keluarga. Oke ya. Nah, sekarang berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Imron? Caranya bagaimana? Caranya 7 orang ini, 7 orang anggota keluarganya Pak Imron dikalikan 2,5 kilogram. Berapa anak-anak hasilnya? Kalian sudah menemukan belum? Hasilnya 17,5 kilogram. Nah, jika Pak Imron ini ingin membayar zakat diganti dengan uang, caranya bagaimana? Jika keluarga Pak Imron biasa mengkonsumsi beras seharga 11.000 per kilogram. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh Pak Imron? Caranya bagaimana? Ini tadi 17,5 kilogram dikalikan 11.000. Berapa hasilnya, anak pintar? Anak kreatif? Sudah ketemu hasilnya? Pintar, hasilnya 192.500. Nah, ini yang harus dibayarkan oleh Pak Imron. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah yang ketiga, zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir bulan Ramadan. Dan waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah di akhir bulan Ramadan dan batas waktunya adalah sampai khotib sholat Id turun dari mimbar. Jadi jika kalian membayar zakatnya setelah khotib turun dari mimbar, itu sudah tidak dihitung zakat lagi, tapi dihitung sodaqoh. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, tadi sudah zakat fitrah, sekarang zakat mal. Apa sih tujuannya zakat mal? Tujuannya zakat mal adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki dari hak orang lain. Jadi harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Nah, syaratnya zakat mal itu ada 3. Yang pertama, sudah mencapai nisab. Apa sih artinya? Harta yang kita miliki sudah sampai pada jumlah tertentu. Yang kedua, sudah mencapai haul. Artinya apa? Harta itu
kita miliki minimal sudah 1 tahun. Dan yang ketiga, harta yang kita miliki itu adalah milik sendiri, bukan harta titipan, bukan harta bersama. Maksudnya harta bersama gimana? Misalnya ada 2 orang bekerja sama untuk mendirikan perusahaan. Nah, keuntungan yang diperoleh itu masih dalam status harta bersama, kecuali kalau sudah dibagi sesuai dengan perjanjian, nah itu sudah menjadi harta milik sendiri. Oke ya, sekarang kita lanjutkan harta yang wajib dizakati. Yang pertama, perhiasan. Perhiasan itu terdiri dari emas dan perak. Nah, yang kedua, pertanian. Pertanian itu dari pertanian yang perairannya memakai irigasi dan pertanian yang memakai perairan dari tada hujan. Yang ketiga adalah peternakan. Yang keempat, rikas. Rikas itu harta temuan. Yang kelima, tijaroh atau perdagangan. Yang keenam, harta yang diwajibkan itu dari penghasilan, dari profesi. Dan yang selanjutnya adalah harta yang wajib dizakati adalah tabungan atau uang. Oke, sekarang kita akan mempelajari 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat atau tadi kita sebut dengan mustahik. Yang pertama, fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya anak-anak yang terlantar, orang-orang tua, orang tua yang jompo, yang dia tidak mempunyai keluarga. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu punya pekerjaan, punya harta, tetapi tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil itu panitia zakat. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam sehingga imannya masih lemah. Selanjutnya rikob. Rikob itu budak. Selanjutnya gharim. Gharim orang yang memiliki hutang dengan tujuan yang baik. Selanjutnya yang ketujuh fisabilillah. Orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir yang 8 ibnu sabil atau musafir. Orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Oke ya, selanjutnya kita akan mempelajari hikmah zakat bagi muzaki. Muzaki itu masih ingat siapa? Orang yang memberikan zakat. Yang pertama yaitu membersihkan diri. Yang kedua menyempurnakan amal di bulan Ramadan. Yang ketiga menjadikan jiwa pemurah dan penyayang. Yang keempat ungkapan rasa syukur. Yang kelima, sikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimiliki. Dan yang keenam, menjadi pengingat bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hikmah zakat bagi mustahik. Mustahik itu siapa? Pinter. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hikmahnya apa? Yang pertama meringankan beban ekonomi. Yang kedua menghindari dari perbuatan yang tercela. Dan yang ketiga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dengan sesama muslim. Oke? Bu Dini sudah menjelaskan, sekarang ada tugas di rumah untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya hitunglah berapa kilogram zakat fitrah yang dikeluarkan keluargamu pada bulan Ramadan tahun ini. Caranya masih ingat tadi ini? Caranya hitung anggota keluargamu, kemudian dikalikan, mana ini?
Nah, dikalikan 2,5 kilo. Kamu pasti bisa. Kalau sudah selesai, sudah ketemu jawabannya, kamu serahkan kepada guru PAI-mu masing-masing. Oke, anak hebat, anak pintar, anak kreatif? Oke. Nah, alhamdulillah ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang zakat. Bu Dini sudah menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum Bu Dini tutup, ada beberapa pesan dari Bu Dini. Yang pertama, jika kamu membuka YouTube, harus didampingi oleh orang yang lebih tua. Bisa ayah, bunda, atau kakakmu. Yang kedua, setiap keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Karena dengan memakai masker, kita melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain. Yang ketiga, jaga kebersihan. Rajin cuci tangan setiap habis melakukan kegiatan apapun. Yang keempat, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan jangan lupa, ini loh jangan lupa, sholat 5 waktunya, oke? Nah, yang terakhir, selalu simak materi-materi yang ada di ruang siar guru. Jangan lupa subscribe, like, and share ruang siar guru. Sampai jumpa lagi ya. Jawab salam Bu Dini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.